Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sapo. Selamat datang kembali di channel Corawali Production. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas senjata pusaka suku Bugis, Makassar, dan Mandar, yaitu badik. Berikut pembahasannya. Badik atau badek adalah pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bersisi tajam tunggal atau ganda, seperti keris, bentuknya asimetris, dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan pamor. Namun demikian, berbeda dengan keris, badik tidak memiliki ganja atau penyangga bila. Badik ini merupakan senjata khas tradisional Bugis, Makassar, dan Mandar yang berada di Kepulauan Sulawesi. Senjata tradisional yang bernama badik ini dahulu sering dipakai oleh kalangan petani untuk melindungi dirinya dari binatang melata atau membunuh hewan hutan yang mengganggu tanamannya. Selain itu, karena orang Bugis gemar merantau, maka penyematan badik di pinggangnya membuat dia merasa terlindungi. Badik memiliki bentuk dan sebutan yang berbeda-beda tergantung dari daerah mana ia berasal. Di Makassar, badik dikenal dengan nama badik sari, yang memiliki kale atau bila yang pipi, batang atau perut buncit dan tajam serta capak dan banong atau sarung badik. Sementara itu, badik Bugis disebut kawali, seperti kawali raja dari Bone dan kawali rangkong dari Luwu. Kawali Bone terdiri dari besi atau bila yang pipi. Bagian ujung badik agak melebar serta runcing, sedangkan kawali Luwu terdiri dari besi yang pipi dan berbentuk lurus. Kawali memiliki bagian-bagian pangulu atau ulu, besi atau bila, dan wanoa atau sarung. Umumnya badik digunakan untuk membela diri dalam mempertahankan harga diri seseorang atau keluarga. Hal ini didasarkan pada budaya Siri dengan makna untuk mempertahankan martabat suatu keluarga. Konsep Siri ini sudah menyatu dalam tingkah laku, sistem sosial budaya, dan cara berpikir masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar di Sulawesi Selatan. Selain daripada itu, ada pula badik yang berfungsi sebagai benda pusaka, seperti badik Saroso yang memiliki nilai sejarah. Ada pula sebagian orang yang meyakini bahwa badik berguna sebagai azimat yang berpengaruh pada nilai baik dan buruk seseorang. Macam-macam badik. 1. Badik raja atau gecong raja Bontoala. Badik ini berasal dari daerah Kejuara, Kabupaten Bone. Dalam pembuatan badik ini, orang-orang di sekitar Kejuara masih percaya jika badik raja dibuat oleh makhluk halus. Ketika malam terdengar suara palu bertalu-talu dalam landasan gaib sampai pagi. Masyarakat setempat menemukan sebuah badik raja. Badik ini bilahnya agak besar, ukurannya 20-25 cm. Ciri-ciri badik raja hampir mirip dengan badik Lompo Batang. Bentuk bilahnya agak membungkuk, dari hulu agak kecil kemudian melebar kemudian meruncing. Pada umumnya mempunyai pamor timpak laja atau malaso ancale di dekat hulunya. Bahan besi dan bajanya berkualitas tinggi serta mengandung meteorit yang menonjol di permukaan. Kalau kecil disebut ulam pulang, kalau besar disebut batu lapa, dan kalau menyebar di seluruh permukaan seperti pasir disebut bunga peje atau busa uwai. 2. Badik Lagecong. Badik Bugis ini dikenal sebagai badik perang. Banyak orang mencarinya karena begitu terkenal dengan mosonya atau racunnya. Banyak orang percaya bahwa semua alat perang akan tunduk pada badik gecong tersebut. Asal nama gecong ada dua versi. Yang pertama, gecong diambil dari nama sang pandre atau empu yang bernama Lagecong. Yang kedua, diambil dari bahasa Bugis yaitu gecong atau geco, yang bisa diartikan sekali geco, sekali sentuh langsung mati. Sampai saat ini, banyak yang percaya kalau gecong yang asli adalah gecong yang terbuat dari daun nipah, serta terapung di air dan melawan arus. Ketiga, badik Luwu. Badik Luwu berasal dari Kabupaten Luwu. Bentuknya agak sedikit membungkuk.
Mabuku Tedong. Bilahnya lurus dan meruncing ke depan. Badik Bugis kadang diberikan pamor yang sangat indah hingga kadang menjadi buruan para kolektor. Di bajaknya terdapat rak kapeng atau sepuhan pada bajak yang konon disepuh dengan bibir. Keempat, badik lompo batang, yang artinya badik si perut besar atau jantung pisang. Badik lompo batang atau sari, badik ini berasal dari Makassar. Bentuknya seperti jantung pisang, ada yang mengatakan seperti orang hamil. Makanya orang menyebutnya lompo batang atau perut besar. Konon katanya, jika ada orang yang terkena badik ini, maka dia tidak akan bertahan dalam waktu 24 jam. Senjata tradisional Bugis selain kawali, ada yang disebut bangkung, gajang, dan tapi. Khususnya oleh orang-orang Bugis di Kabupaten Sopeng, bangkung bentuknya agak besar seperti parang atau kalewang, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menebas. Sedangkan gajang, karena bentuknya lebih kecil dari bangkung, pemanfaatannya dengan cara menusuk atau menikam. Gajang kebanyakan digunakan sebagai senjata perang tempo dulu, beracun, dan dapat mematikan seketika bagi yang terkena senjata ini sekalipun hanya tergores. Sedangkan kawalian juga berukuran seperti gajang atau tapi penggunaannya semata sebagai perisai diri, sekalipun juga dapat digunakan sebagai senjata tajam. Tapi pembuatan kawali umumnya dengan maksud sebagai azimat yang diyakini sebagai penangkal segala mara bahaya bagi pemiliknya. Tapi yang sejenis keris yang lebih banyak digunakan untuk keperluan aksesori dalam upacara-upacara adat atau pertanda status dan kedudukan bagi pemiliknya dalam kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan. Badik atau kawali bagi masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai kedudukan yang tinggi. Badik atau kawali bukan hanya berfungsi sebagai senjata tikam, melainkan juga melambangkan status, pribadi, dan karakter pembawaannya. Kebiasaan membawa badik atau kawali di kalangan masyarakat terutama suku Bugis dan Makassar merupakan pemandangan yang lazim ditemui sampai saat ini, terutama di tanah Bone, bahkan di tanah perantauan. Kebiasaan tersebut bukanlah mencerminkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis dan Makassar adalah masyarakat yang gemar berperang atau suka mencari keributan, melainkan lebih menekankan pada makna simbolik yang terdapat pada badik atau kawali tersebut. Pentingnya kedudukan badik di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar membuat masyarakat berusaha membuat atau mendapatkan badik yang istimewa, baik dari segi pembuatan, bahan baku, pamor maupun sisi atau tua yang dipercaya dapat memberikan energi positif bagi siapa saja yang memiliki atau membawanya. Badik yang bagus dapat dilihat dari beberapa unsur. Yang pertama, dari fisiknya. Segi fisik badik dapat dilihat dari yang pertama, dari bahan bakunya terbuat dari besi dan baja pilihan, biasanya mengandung meteorit dan ringan. Wilayah Sulawesi Selatan sejak zaman dahulu terkenal dengan besi luwu yang berkualitas tinggi. Kedua, ragam pamor pada badik lebih sederhana dari keris Jawa. Biasanya terdiri dari jenis pamor kurisi, laso ancale, parindring, bunga peje, madong ngase, kuribojo, tebak jampu, timpak laja, dan balopaki. Segi sisi atau tuah mistik antara lain ulem puleng dan batu lapa sebenarnya merupakan kandungan meteorit. Sebagian orang percaya bahwa badik yang mempunyai ulem puleng atau batu lapa akan membawa kebaikan pada pemiliknya, baik berupa kemudahan rezeki, karisma, maupun peningkatan karir. Posisi ulam puleng atau batu lapa yang dicari adalah yang terletak di punggung badik, kira-kira berjarak 5 cm dari hulu atau penghulu, karena dipercaya akan memudahkan rezeki dan karir. Badik yang memiliki ulam puleng dan batu lapa juga dipercaya dapat menghindari gangguan makhluk halus, siris, dan tolak bala.